15 baris dari atas. Ya. Wasaniha in wajadtahu. Wasaniha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala wasaniha in wajadtahu aqiba dhanbin ahdathahu fahuwa min Allah ta'ala ihanatan wa 'uqubatan bi syu'mi dhalika dhanbi. Allah ta'ala kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Qala syaikhi al-imam rahimahullahu hakadha tuaddi dhunubu ila qaswatil qalbi. Awwaluha khatirun thumma yuaddi ila al-qaswah warin. Wa in kana hadha al-khatiru mubtada'an la aqiba dhanbin kana minka fa'lam annahu min qibali syaitan. هذا في الأكثر لأنه يبتدي بالدعوة الشر ويترك الإغواء بكل حال. وثالثها إن وجدته لا يضعف ولا يقل بذكر الله تعالى بذكر الله تعالى ولا يزول فهو من الهوى. وإن وجدته يضعف ويقل بذكر الله تعالى بذكر الله سبحانه وتعالى فهو من الشيطان. كما ذكر في تفسير قوله تعالى من شر الوسواس الخناس إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم إذا ذكر الله تعالى خنس وإذا غفل وسوس. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah SWT. Melanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Minhajul Abidin ya. Melanjutkan dari yang lalu, yang hari ini adalah wasaniha ya, yang kedua. Ini kedua dari yang mana ini? Kemarin itu kan kita sudah membahas yang pertama. Kita sudah membahas yang pertama bahwasannya kemarin itu kita membahas tentang masalah di antara lintasan hati, bisikan hati yang terbisik di hati kita, ya kan? Itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Sudah kita bahas itu kemarin. Bagaimana cara bedain yang baik sama yang buruk sudah kita tahu. Tolak ukurnya apa, timbangannya apa. Sudah tahu nih kita yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Terus yang buruk itu kan sumbernya kemarin itu ada sumbernya tiga. Supaya kita bisa membedakan yang mana sumber tersebut berasal. Kadang-kadang muncul tiba-tiba tanpa sebab, muncul tiba-tiba. Yang melintas itu langsung dari Allah sebagai ujian, 50% ya kan. Ada yang lintasan buruk itu sumbernya dari syaitan. Memang syaitan ditugaskan selalu membisikin yang buruk ke kita. Memang tugasnya dia. Tapi ya kan sebagian mengatakan bahwasannya tapi tidak selalu. 80%, 20% kadang-kadang dia bisikin baik, tujuannya buat tipu daya. Ada satu lagi apa? Satu lagi yang timbulnya dari hawa nafsu. Hawa nafsu kita pun selalu membisikin yang buruk-buruk. Memang selalu buruk. Kalau hawa nafsu membisikin itu selalu 100% dia buruk, 100% buruk. Jadi kalau hawa nafsu kita bisa lawan, maka kita beruntung. Maka ini kemarin itu sudah kita bahas, bagaimana cara bedain itu. Karena yang buruk sumbernya macam-macam, supaya kita ngasih penangkalnya beda-beda. Kan kalau misalnya ini timbulnya dari setan, begini caranya. Kalau timbul dari setan, baca ratib aja, hilang dia. Kalau timbulnya dari hawa nafsu, baca ratib, kagak hilang dia. Kalau bisikan buruknya timbul dari hawa nafsu, mau baca ratib 1000 kali juga gak bakal hilang dia. Orang hawa nafsu, ya bukan setan, ya kan? Karena a'udzubillahi minasyaitan, kalau diratib kan, bukan dari hawa nafsu. Maka dia nggak hilang kalau dia dari hawa nafsu. Maka beda-beda. Bagaimana cara kalau hawa nafsu begini? Ada obatnya beda-beda, penangkalnya beda-beda. Maka kita mesti bisa bedain bagaimana ciri-cirinya. Ini kalau yang dari hawa nafsu begini, kalau dari setan begini, kalau dari yang memang langsung dari Allah sebagai ujian itu begini. Itu supaya kita bisa bedain. Kemarin sudah kita bahas pertama. Yang pertama itu cara membedakannya katanya yang lalu ya. Yang lalu katanya tipenya kalau dia
kalau dia terus menerus katanya, kalau dia terus menerus, ajakan buruk itu terus menerus, tidak berubah-ubah, terus gitu. Itu katanya antara dua. Kalau bukan dari Allah sebagai ujian, maka dari hawa nafsu, nggak mungkin dari setan. Setan sifatnya nggak ngajak itu nggak terus menerus katanya, nggak musammiman nggak. Setan tuh penakut, setan tuh penakut. Inna kada syaitan karena do'ifah. Penakut, itu penakut. Ini kita yang takut sama setan. Setan yang penakut. Setan tuh kalau ngajak kita itu coba-coba, bisikin, ntar lari, lari dia tuh, ntar bisikin, lari, ntar bisikin, ya. Wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum bi fastajabtum li. Wala talumuni wa lumu anfusakum wa ma kana li 'alaikum min sultan. Kata syaitan, wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru, nanti lamma qudiya al-amru, ketika urusan hisab-hisaban sudah kelar, semua nanti pengadilan di akhirat sudah kelar, yang masuk surga masuk surga, masuk neraka, berkata syaitan, wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku sebenarnya, kata syaitan, enggak ada kuasa atas kalian. Wa ma kana li 'alaikum, wa ma kana li, tidak ada bagiku, 'alaikum, atas kalian, sultan, kekuasaan enggak ada. Illa an da'utukum, kecuali illa andautukum fastajabtum li, kecuali aku hanya da'autu, mengajak kalian, illa andautukum fastajabtum li, kalian jawab, kalian ikutin ajakanku. Jadi cuma coba-coba, kali-kali terajak gitu, gini deh gitu, pergi, tergini deh pergi gitu, setan gitu doang. Kalau kita teriakin aja kabur dia. Azan paling takut sama azan tuh, setan tuh sama azan paling takut sama azan. Azan segede-gedenya kabur itu, saking takutnya tuh. Kalau setan tuh disebut bahwa saya saking takutnya sama azan itu, larinya sambil kentut-kentut ya, sambil kentut-kentut. Gimana tuh lari sambil kentut-kentut, kan ketakutan banget dulu berarti. Kalau orang nggak tahan mules kan, kalau lagi takutan kan, wah udah di jalan kececeran gitu. Nah, itu karena takut, setan gitu. Sama azan takut banget. Jadi kalau masuk rumah baru azanin aja dulu kalau kalau takut ada penghuninya. Jadi setan itu sama dia lemah sekali. Maka ajakannya, tipenya, ciri-ciri ajakan buruknya dia yang di hati kita membisik selalu, tipenya itu kadang timbul, kadang pergi, kadang timbul, kadang pergi. Cuman percikan-percikan aja. Jadi kalau dia ajak, dia pergi. Gak berani dia, ya kan, gak berani lama-lama. Nah, itu katanya itu pertama. Kalau model ajakan itu modelnya begitu, maka kita tinggal berlindung kepada Allah. Tapi kalau modelnya enggak, modelnya terus, bangun subuh itu kan, bangun subuh susah. Nah, itu bangun subuh jangan, masih lama. Kita bangun masih itu aja, masih lama, subuh masih lama, tahu-tahunya udah setengah jam lewat, setengah jam lewat. Itu hawa nafsu itu. Hawa nafsu. Itu lebih berat. Nanti tuh ntar ada babnya. Ini kan bab syaitan, hari ini kan kita kan masih di bab seputar pembahasan syaitan. Bahkan syaitan pada panas sama kita. Panas sama syaitan sama kita, dikocak-acik gitu ya. Setan takut dibongkar rahasianya. Ini kita bongkar rahasianya dia. Dia nggak kelihatan tapi kita bongkar rahasianya. Jadi panasan dia apa? Setan panasan. Nggak terima dia rahasianya dibongkar. Maka kita mesti lawan. Jangan kita kalah. Wasaniha yang kedua, ciri-cirinya tolak ukur kedua. Untuk membedakannya lagi, itu yang pertama kan? Itu yang pertama ya. Nah, ya. Yang pertama yang tadi ya. Yang kedua wasaniha, yang kedua, in wajadtahu akibat dzambin. Kalau kita mendapati bisikan buruk tersebut akibat dzambin, setelah dosa. Nauzubillah min dzalik. Kita enggak boleh dosa kan? Akibat dzambin, setelah dosa diperbuat, muncullah bisikan itu untuk ngajak buruk, ya kan? Ahdas tahu, dosa yang kita timbulkan. Maka itu tandanya, kalau ada ajakan buruk setelah itu, tandanya fahuwa minallahi ta'ala, maka itu langsung dari Allah. Sebagai ujian, sebagai katanya bukan ujian, sebagai ihanatan, sebagai penghinaan kepada kita. Karena kita sudah berdosa, ayo itu mau dosa, nih dikasih lagi sama Allah Ta'ala. Nah, nggak merasa nikmat dengan yang ada gitu kan. Mau dosa itu dikasih mau sebagai ihanah. Kan orang dosa hina, ya kan, orang dosa hina. Ditambah sama Allah, nanti pilih udah ada yang halal, pilih yang haram, nih dikasih lagi sama Allah Ta'ala.
Mau katanya. Makin hina ya. Ihanatan wa uqubatan sebagai balasan. Balasan atas dosa yang kita buat. Bisyumi dzalika dzambi, gara-gara keburukan dosa yang kita buat tersebut. Jadi kalau bisikan buruk tersebut timbulnya gara-gara habis dosa, maka itu kemungkinan dari Allah Taala. Ya, sebagai kehinaan, sebagai menambah kehinaan bagi kita. Ya. Apa tadi katanya? Kalau Allah, apa dalilnya? Kalau Allah Taala kalla barrana ala qulubihim. Tuh. Bima apa kalla barrana ala qulubihim maka yaksibun. Ada titik-titik hitam dalam hati orang tersebut gara-gara maka yaksibun atas yang kita perbuat. Kalau kita berbuat, ini kalau hati kita bersih, hati kita kan bersih aslinya. Ya kan? Kalau kita dosa ntar itu ada titik-titik tersebut, titik-titik hitam. Banyak, makin banyak. Ya, kalau kayak cermin, ya ntar kotor tuh cermin ini kan kalau bening kan cakep bening, ya mencilak kan, mengkilap. Tapi kalau dia ada itu jadi buram, gitu. Ron ala gitu gara-gara apa? Gara-gara dosa yang kita buat. Makin banyak kita dosa yang kita buat, makin hitam itu nanti kita. Kita mau berkaca lagi ke keadaan, mau berpikir nggak ada, mau pikir yang cemerlang yang nggak ada. Karena kan alat berpikir kita hati, di tubuh kita alat berpikir. Gak bisa, yang ada buruk aja, bisikan buruk aja, ajakan buruk aja, ngajak dosa aja mulu terus, karena hatinya kotor. Tapi kalau hatinya bersih, cemerlang, bisa kita berpikir yang bagus. Ini gara-gara kita buat dosa, jadi ajakannya buruk terus di hati kita nih. Oh, demennya udah hobi, dosa jadi hobi, dosa jadi hobi. Gara-gara apa itu? Gara-gara dipancing awalnya, gara-gara kita pancing awalnya dengan dosa, maka timbul dosa-dosa yang lain. Sebagai penghinaan dari Allah Taala kepada orang tersebut. Qala Syekh Al-Imam rahimahullah, katanya berkata guru saya, kata Imam Ghazali, gurunya Imam Ghazali lagi kan. Katanya apa katanya? Hakadha tu'addi dzunub, begitulah katanya. Dosa-dosa itu berbuatnya begitu katanya. Tu'addi dzunub ila qaswatil qalbi, akan menjadikan hati menjadi keras. Hati menjadi keras. Ya, hati menjadi keras ila qaswatil qalbi. Awal wa khatir, awalnya kata guru Imam Ghazali, awalnya bisikan. Itu cara bagaimana proses dosa tersebut bisa menjadikan hati itu keras. Awalnya bisikan, awal wa khatir. Kan gara-gara dosa yang dia buat timbul bisikan. Summa yuaddi ilal qaswah warid. Maka bisikan tersebut terus menerus sehingga orang tersebut keras hatinya. Keras hatinya enggak bisa berpikir lagi. Nah, wa in kana hadzal, itu kan itu ciri yang pertama. Ciri kedua, ya, ciri kedua kalau kita pengen tahu itu memang nggak ada obatnya itu. Kalau syaitan, auzubillah minasyaitan. Kalau hawa nafsu lawan dengan, kalau itu ya mesti tobat dari dosa, nggak bisa. Kalau nggak terus menerus, orang mah melangsa makin melangsa. Kalau orang dosa nggak sadar-sadar, ya makin habis sudah. Nggak ada. Kalau dosa diikutin, nggak ada ujungnya sampai ini orang hancur. Auzubillah min dzalik, bisa-bisa keluar dari agama. Kalau ikutin dosa kemana arahnya. Ikutin, bebasin mau apa, silakan. Nggak bakal ada habisnya. Sampai ini orang habis, hancur, berantakan semua hidupnya, dunianya, akhiratnya habis. Baru dia berhenti. Nggak bakal puas diri tersebut kalau dia dosa tidak bakal puas. Maka nggak ada obatnya kalau begitu. Kalau itu gara-gara dosa yang kita perbuat, maka nggak ada jalan kecuali kita tobat sama Allah. Tobat yang benar. Ya kan kalau tobat itu dia ada caranya. Ada di mana? Di sini udah pernah lewat ya, bab dengan tobat ya. Udah belum? Udah belum ya? Belum ya? Awal-awal banget ya, habis ilmu ya. Ya udah, ada macam-macam cara tobat. Ya, cara kalau tobatnya itu dosanya dosa kecil, tobat, ya kan? Cuman nggak ada lagi zaman sekarang dosa kecil, nggak ada. Sekarang dosa besar semua. Kenapa? Karena dosa kecil yang terus menerus itu menjadikan dosa kecil itu jadi dosa besar. Jadi zaman sekarang, orang zaman dulu iya sih dosa kecil, karena dia langsung tobat. Ini enggak, zaman sekarang dosa kecil mah udah kayak biasa. Nggak ada, berarti dosa kecil jangan ketipu. Dosa kecil yang kita sangka dosa kecil zaman sekarang ini sudah berubah jadi dosa besar. Kenapa? Karena terus menerus. Dosa kecil yang terus menerus itu berubah menjadi dosa besar. Maksudnya apa? Maksudnya efeknya dalam hati kita tersebut ya udah seperti dosa besar. Kalau dosa besar mah nggak perlu banyak. Naudzubillah min dzalik. Dosa besar itu sekali aja dia dosa besar. Sekali aja dia dosa besar, dia langsung dia besar. Sini Pak Rahmat, sini di depan. Ya, kalau dosa besar itu dia efeknya besar. Artinya membuat efek dalam hati kita itu terlalu besar.
kotornya banyak banget jadinya. Sekali dosa besar langsung kotornya super. Makanya tobatnya itu nggak bisa sehari 2 hari. Tobatnya itu tobat dia mesti tunggu setahun. Setahun baru bersih lagi. Ya kan? Kita permisalkan seperti Kali Ciliwung kemarin itu kan. Kotoran yang dibuatkan oleh dosa besar itu seperti Kali Ciliwung sekarang. Bisa dibersihin sehari? Nggak bisa. Bagaimana cara bersihinnya? Stop. Stop buang kotor ke Kali Ciliwung. Stop seluruhnya total. Stop dosa. Nggak boleh buat dosa, gitu kan? Supaya hatimu dibersihin nih. Terus bagaimana? Habis itu siramkan air yang bersih ke Kali Ciliwung. Terus siramkan air yang bersih, alirkan air yang bersih ke Kali Ciliwung. Sehari cukup. 2 hari cukup. Kagak bakal, dia udah kotor banget. Sebulan cukup, kagak cukup. Setahun pasti. Setahun itu ngalirnya bersih. Dengan catatan dosa stop. Dengan catatan kotoran jangan dibuang lagi. Baru kita akan menemukan Kali Ciliwung bening lagi. Baru kita akan mendapati hati kita bening lagi. Gitu. Kenapa? Karena kekotoran yang dibuat oleh dosa besar itu terlalu besar. Efeknya terlalu besar di hati kita. Maka cara bersihinnya juga begitu. Nah, maka kalau dosa kecil nggak begitu. Kalau dosa kayak orang buang sampah biasa doang. Ya gampang, angkat aja sampahnya bening lagi, ya kan? Cuman, kan kita bilang tadi itu dosa kecil pun yang zaman sekarang udah kayak dosa besar. Kenapa? Tiap hari. Tiap hari rutin istiqomah, istiqomah berdosa, istiqomah berdosa. Itu kekotorannya sama seperti dosa besar tadi. Maka cara bersihinnya nggak bisa juga kayak tadi, kayak bersih dosa kecil. Kalau orang zaman dulu sih gitu, dosanya sekali, habis itu tobat. Oh, 20 tahun lagi dosa sekali, tobat, itu dosa kecil. Tapi kalau zaman sekarang nggak bisa, mesti kayak dosa besar. Artinya stop dari dosa itu semaksimalnya. Tidak pernah dosa sama sekali 1 hari ini, besok enggak. Dan disitu stop, maka dialirin dengan air bersih. Air bersih itu apa? Baca Quran, salat sunnah, salat tahajud, hadir majelis. Ini paling mujarab hadir majelis. Hadir majelis ini paling cepat membersihkan, paling cepat menaikkan derajat, paling cepat. Hadir majelis ini di antara jalan pintas yang dia cepat mendongkrak orang tersebut, ya. Karena kan lebih afdol dari 1000 rakaat, lebih afdol dari ini kan itu. Karena kalau kita sendiri menggalinya susah, ya. Kalau majelis gini kan rame-rame kita menggali daripada kebaikan yang ada. Maka mesti kita aliri dengan air yang bersih, banyak, dan sehari 2 hari nggak cukup sama kayak dosa besar juga. Mesti sampai setahun. Kalau berhasil kita tidak mengulangi dosa tersebut, jadi selama kita bersihin tersebut tidak boleh kita kotorin lagi. Itu catatannya. Itu nggak boleh kotorin, nggak boleh berdosa lagi. Dan selama itu kita bersihin. Dan kita lihat tahun depan kita akan mendapati hati kita bening kembali. Kayak Kali Ciliwung bening kembali. Nah, gitu. Nah, jadi zaman sekarang kita katakan nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil lagi karena sudah tiap hari dosa. Jadi dosa kecil itu apa? Dosa kecil itu yang disengaja. Jadi kita ini, ya kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi kita ini hanya kita ringan, ya, umat Nabi Muhammad SAW ini ringan. Hanya diambil di bagian-bagian yang sengaja aja. Artinya kita jangan sengaja nyari-nyari dosa, itu doang yang mesti kita jaga. Jangan kita sengaja mencari-cari dosa itu doang. Kalau yang tidak sengaja, yang penting tidak terpaut di hati. Tidak terpaut di hati. Tidak menimbulkan dosa yang baru, itu terpaut di hati awalnya. Kalau kita nggak sengaja nih, awalnya nggak sengaja. Tau-taunya terpaut di hati. Terkait. Maka ini orang kalau sudah terkait di hati akan menarik dia untuk berdosa yang sengaja. Itu yang nggak boleh. Kalau yang nggak sengaja, kalau nggak terpaut di hati, nggak ada efek. Kita ambil wudhu hilang. Kalau dosa yang nggak sengaja. Jadi kalau dosa yang nggak sengaja, ya, kalau tidak terkait di hati, tidak akan bikin efek di dalam tubuh kita, dalam hari-hari kita. Akan hilang dengan kita sholat, dengan gitu akan hilang. Yang bahaya kalau sampai terpaut di hati, akan menyeret ini orang untuk berdosa lagi yang sengaja. Ah, itu yang nggak boleh. Kan laka nadrahu alaika lakal ula wa alaika tsaniyah. Kalau yang nggak sengaja kan mungkin pandangan pertama nggak sengaja. Hati-hati pandangan kedua. Nah, itu. Pandangan kedua nggak boleh. Pandangan pertama nggak sengaja, alihkan, palingkan. Nggak boleh lagi kita memandang yang kedua. Nah, itu dia yang berdosa. Nah, itu yang nggak boleh tersebut, itu yang mesti kita jaga itu doang.
Kalau kita bisa menjaga itu, pastikan diri kita sehari ini tidak berdosa, besok pasti nggak berdosa, besok pas dosa yang sengaja itu yang dituntut sama kita. Oh gimana nih, hawa nafsu ngajak tidurin aja, tidur aja 25 jam nggak apa-apa, tidur aja, ngajaknya dosa mulu, tidurin aja, minum obat tidur habis itu ngopi aja, itu nggak apa-apa, ngopi, tidur apa, makan kalau rumahnya ada lantai 2-nya sambil makan singkong bakar, nggak apa-apa. Yang nggak boleh dosa, kita nggak boleh berdosa. Yang lainnya bebas, yang lainnya halal. Jalan-jalan sama keluarga boleh, jalan-jalan sama keluarga, ya, makan sama keluarga. Yang penting dosa jangan. Dosa jangan. Ya kalau kita sudah bisa, kita akan bersih lagi kembali hati kita tersebut. Itu diantara bagaimana caranya. Itu kan tadi sampai mana tadi? Itu bukan. Iya, maksibun. Wa in kana tanda wa in kana hadzal khatiru mubtada'an. Wa in kana ya, wa in kana hadzal rain, setelah rain ilal qaswati wa rain, wa in kana hadzal khatiru, itu tandanya. Wa in kana hadzal khatiru wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. عليه من المولى
وَالْمَلَائِكَةُ